Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davia Arifaseha, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Video yang saya buat kali ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Aswad. Yang akan saya bahas dalam video kali ini adalah mengenai makna bunyi dan pembagian ilmu aswad. Pertama, mengenai makna bunyi. Dalam KBBI, bunyi adalah sesuatu yang kedengaran atau dapat didengar. Bunyi merupakan salah satu bahan yang menjadi kajian linguistik, baik terapan fonetik maupun fonemik. Bunyi yang dikaji oleh keduanya bukan sembarang bunyi, tetapi bunyi yang dianggap bunyi bahasa. Bunyi bahasa tidak terjadi begitu saja, melainkan memerlukan beberapa sarana yang membantunya. Ada 3. Yang pertama, yaitu alat ucap yang bergetar. Yang kedua, arus udara yang bergerak dan keluar melalui paru-paru. Dan yang ketiga, yaitu titik artikulasi. Bunyi bahasa dalam bahasa Arab seperti bahasa pada umumnya dibedakan menjadi 2, yaitu bunyi vokal dan konsonan. Dalam ilmu aswad, vokal adalah ilmu aswad as-saitah dan konsonan adalah ilmu aswad as-samitah. Selanjutnya, mengenai pembagian ilmu aswad. Sebelumnya, apa sih ilmu aswad itu? Dalam Mu'jam ilmu aswad adalah ilmu yang mempelajari tentang pembentukan, perpindahan, dan penerimaan bunyi bahasa. Di sini saya akan memaparkan tentang pembagian ilmu aswad. Dibagi menjadi 5. Yang pertama, atas dasar luas cakupannya. Dibagi menjadi 2, ilmu bunyi umum dan ilmu bunyi khusus. Ilmu bunyi umum adalah ilmu yang membahas materi ilmu kebahasaan secara umum, seperti organ bunyi, sifat-sifatnya, dan juga makhrajnya. Sedangkan ilmu bunyi khusus adalah ilmu yang lebih mendeskripsikan kepada makhrajnya, sifat konsonan dan vokalnya, penggalan katanya, yang dipelajari hanya dalam satu bahasa saja. Jadi, ilmu bunyi secara khusus ini mempelajari bahasa secara tertentu, beda dengan ilmu bunyi umum yang mempelajari bunyi bahasa secara umum. Pembagian ilmu aswad yang kedua atas dasar sifatnya dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, ilmu bunyi teoritis. Yang kedua, ilmu bunyi standar. Ilmu bunyi teoritis memfokuskan pembahasan pada ilmiah murni tanpa membicarakan bagaimana cara pengaplikasiannya dalam tataran praktis dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat artikulasi dan fisikal suatu bunyi. Sedangkan ilmu bunyi standar lebih memfokuskan pada pembuatan kaidah-kaidah bunyi bahasa secara tertentu dengan tujuan agar mudah pengaplikasiannya secara tepat dalam proses berbahasa. Pembagian ilmu aswad yang ketiga atas dasar maknanya dibedakan menjadi 2. Yang pertama, fonetik, dan yang kedua, fonemik. Oke, yang pertama, fonetik. Fonetik adalah ilmu yang membahas bunyi tanpa memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna atau tidak. Sedangkan fonemik adalah ilmu yang membahas tentang bunyi dengan melihat apakah fungsi bunyi tersebut dapat sebagai pembeda makna atau tidak. Seperti dalam bahasa Arab ada kata nazoro dan nasoro, sama-sama terdiri dari huruf nun, zot, dan ro, dan yang satunya nun, sot, dan ro. Di sini terdapat 2 huruf yang berbeda, yaitu zot dan so. Jika nazoro artinya melihat dan nasoro artinya menolong, beda huruf berarti berbeda maknanya. Ini yang dikaji dalam fonemik. Atau contohnya, dalam bahasa Indonesia ada kata licin dan lilin. Licin terdiri dari huruf L, I, C, I, dan N. Sedangkan lilin terdiri dari L, I, L, I, N. Yang membedakan hanya huruf C dan L. Beda huruf berarti beda makna. Licin adalah sesuatu seperti jalan yang licin yang nantinya akan kepleset, sedangkan lilin adalah
sesuatu yang dapat menerangi kita. Pembagian ilmu aswat yang keempat atas dasar metodologi penelitiannya dibagi menjadi ilmu bunyi deskriptif, ilmu bunyi historis, dan ilmu bunyi komparatif. Ilmu bunyi deskriptif adalah ilmu yang dalam penelitiannya meletakkan bunyi bahasa dalam satu waktu tertentu. Yang kedua, ilmu bunyi historis, yaitu ilmu yang meneliti perkembangan dan perubahan bunyi bahasa dalam bahasa tertentu yang terjadi dalam beberapa lintasan masa. Dan yang ketiga, ilmu bunyi komparatif, ilmu yang terjadi tidak hanya pada satu bahasa, melainkan membandingkan dua bahasa atau lebih, seperti membandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Yang terakhir yaitu pembagian bunyi atas peristiwa yang menghasilkan bunyi. Terdapat 5 peristiwa dalam suatu proses komunikasi bahasa secara lisan. Yang pertama, peristiwa kejiwaan pembicara. Yang kedua, peristiwa pembentukan bunyi. Yang ketiga, peristiwa perpindahan bunyi. Yang keempat, peristiwa penerimaan bunyi. Dan yang terakhir, peristiwa kejiwaan mendengar. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan di video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua yang menontonnya. Dan saya, Davi Ervaseha, mohon maaf apabila ilmu yang saya sampaikan terdapat kesalahan karena saya juga masih dalam proses belajar. Silakan tinggalkan saran di kolom komentar. Jangan lupa untuk like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.